Kembali di iNews Sore, pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD menilai tudingan rencana Presiden 3 periode tidak memiliki landasan. Mahfud menegaskan masa jabatan Presiden adalah wewenang partai politik dan MPR. Yang kedua soal jabatan Presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau enggak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saya kira saudara punya juga beritanya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya dua alasannya. Satu, ingin menjerumuskan, dua, ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke sini, urusan itu diskusinya MPR dan di parpol-parpol. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah tidak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang. Kami lanjutkan dialog, masih bersama kami Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, dan Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara. Saya ke Pak Zainal. Pak Zainal tadi mengutip pernyataan Pak Mahfud, wacana Presiden 3 periode adalah urusan parpol dan MPR, bukan pemerintah. Jadi bagaimana Pak? Sebenarnya apakah Anda melihatnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini mungkin untuk dilakukan? Iya, saya terpaksa agak singkat betul ya, karena saya 17-15 sudah ada janji dengan orang lain gitu. Tapi yang pertama, jelas saja saya mau bilang bahwa kalau urusan amandemen, jelas itu urusan partai. Karena di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan perubahan itu adalah diusulkan oleh anggota DPR, kurang-kurangnya sepertiga. Dan kemudian bukan berarti kan partai secara keseluruhan ya, karena sebenarnya kita bicara juga soal partisipasi publik pasti dia nantinya. Nah, cuma yang menarik saya yakin bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api sebenarnya ya, karena kita ingat pertama yang banyak bicara soal ini salah satu waktu itu adalah Pak Bambang Susatyo di bulan November atau bulan Desember 2019, dan sekarang beliau menjadi ketua MPR. Yang kedua, kalau kita lihat pembicaraan beberapa pihak MPR, walaupun saya tadi menyambut klarifikasi dari Pak Hidayat Nur Wahid ya, tapi beberapa belakangan ini kan menguat kembali diskusi-diskusi publik mengundang pakar untuk bicara soal amandemen. Itu dilakukan oleh MPR. Nah, yang selalu dikhawatirkan adalah kalau tiba-tiba agenda itu membesar, lalu kemudian ikut serta berbagai agenda lain. Yang ketiga, saya sih menganggap bahwa isu amandemen ini adalah isu ya yang sampai saat ini masih sering dibicarakan oleh teman-teman di pendukung koalisi Pak Presiden Jokowi sendiri. Dan itu barangkali 3 sinyal yang membuat orang menjadi khawatir ya. Saya tidak bicara soal yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, tapi sinyal itu membuat teman-teman menjadi khawatir. Padahal sebenarnya harusnya 2 periode itu adalah sesuatu yang sudah fix ya, sudah nggak bisa diganggu gugat, dalam artian begitulah ciri lembaga negara, ciri sistem presidensil di negara-negara lain. Begitu juga walaupun ada varian-varian tentu saja, misalnya ada varian 1 periode atau varian 2 periode lainnya. Nah, yang keempat yang saya mau bilang, ada baiknya kalau kemudian presiden directly turun tangan ya untuk menyelesaikan ini, karena kalau presiden mengirimkan kembali sinyal yang jelas, menurut saya akan selesai. Biar bagaimanapun sinyal yang dikirimkan oleh Pak Presiden itu udah hampir 2 tahun yang lalu, 2019 menyatakan itu, tapi kemudian seiring perjalanan kan sering terjadi perubahan-perubahan. Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak akan mengganggu gugat KPK dulu kan, dia mengatakan yang diperlukan adalah penguatan KPK, tapi di ujungnya tetap dilakukan amandemen Undang-Undang KPK misalnya ya. Yang begitu-begitu itu menurut saya harusnya ada sinyal yang jelas dari Pak Presiden, supaya kemudian berbagai isu ini tidak berkembang menjadi jauh
Baik. menjadi terlalu banyak dibicarakan oleh publik dan bisa Baik, kontraproduktif. kita akan langsung tanyakan kepada juru bicara Presiden di sini, Pak Fajrul. Harus Presiden sendiri nih yang turun tangan untuk bisa memadamkan wacana-wacana atau isu-isu yang bermunculan ini. Sebenarnya sudah cukup ya apa yang sudah disampaikan oleh Presiden. Tapi kan sudah hampir 2 tahun yang lalu, Bang Fajrul. Dan sampai hari ini Presiden tetap setia, tetap memegang teguh apa yang beliau nyatakan, karena itu merupakan sumpah Presiden. Dinyatakan bahkan demi Allah kok. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang undang-undang dasar. Jadi tapi pernyataan ini kan sudah hampir 2 tahun yang lalu, Pak Fajrul. Mungkin dalam waktu dekat akan dinyatakan lagi? Tidak dong, tidak. Kalaupun Presiden akan menyatakan, itu haknya Presiden. Tetapi kita tetap berpegang ketika beliau pada tanggal 20 Oktober 2019 mengangkat sumpah di atas Al-Quran. Beliau mengatakan demi Allah, memegang teguh undang-undang dasar. Dan apa isi undang-undang dasar itu? Ya termasuk pasal 7 tadi, yaitu menjadi presiden selama 2 periode. Jadi saya pikir, kalaupun ada pernyataan yang berikutnya yang sudah disampaikan pada 2 Desember 2019, kalaupun ada nanti, itu merupakan hak dari presiden. Tapi kalau saya tetap mengatakan bahwa presiden sudah menyatakannya bersumpah demi Allah di atas Al-Quran, memegang teguh undang-undang dasar. Baik, saya kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, kalau tadi disampaikan oleh Pak Zainal, kecurigaan ini muncul karena isu amandemen Undang-Undang Dasar yang terus bergulir. Benarkah demikian? Walaupun kita tidak bicara secara spesifik terkait dengan perubahan masa jabatan, benarkah bahwa isu amandemen Undang-Undang ini memang masih ada? Ya, pertama namanya kekhawatiran dan kemudian opini di alam demokrasi kan memang sesuatu yang tidak bisa dilarang ya. Tapi sangat baik bila kekhawatiran itu dijawab, maka saya bisa mengerti kalau Pak Zainal Arifin Mokhtar tadi meminta agar Pak Jokowi menegaskan kembali tentang sikap beliau dan dengan cara itu sudah akan selesai. Tapi kalau tadi Mas Fajrul Rahman menyatakan bahwa sudah cukup karena itu bersumpah di bawah Al-Quran dan kemudian itu adalah bagian dari melaksanakan Undang-Undang Dasar, itu bagian daripada yang akan dicatat oleh publik dan mudah-mudahan akan demikian. Adapun tentang perubahan Undang-Undang Dasar, saya sedikit mengkoreksi Mas Zainal Arifin Mokhtar yang syaratnya adalah bukan sepertiga anggota DPR, tapi sepertiga anggota MPR, itu ketentuan pasal 37 ayat 1. Dan bahwa ada pembahasan tentang amandemen, memang ada di MPR itu ada namanya Badan Pengkajian. Memang mengkaji tentang kemungkinan perubahan terhadap pasal yang mengkaitkan dengan dulu namanya GBHN. Mengapa itu dikaji? Karena ada rekomendasi dari MPR pada periode Pak Taufik Kemas, kemudian berlanjut pada periode Pak Zulkifli Hasan, dan kemudian berlanjut pada periode sekarang untuk mengkaji tentang masalah GBHN ini. Jadi hanya itu saja yang dikaji dan tidak ada yang lain-lainnya. Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa nanti jangan-jangan akan ada agenda yang dompleng, itu tidak mungkin. Itu mendompleng itu bisa terjadi kalau merujuk pada pasal 37 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Karena di sana tidak ada perincian terkait dengan syarat dan mekanisme perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau yang sekarang itu sangat rinci sekali di pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu sangat rinci sekali tentang bagaimana perubahan terhadap undang-undang dilaksanakan. Jadi tidak bisa satu usulan kemudian dompleng di tengah jalan, kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Dasar. Saya nyatakan tidak bisa. Karena saya pernah melakukan mengelola hal ini pada waktu saya menjadi ketua MPR tahun periode 2004-2009, itu tidak mungkin dan memang tidak dimungkinkan, sehingga kemudian di usulan amandemen itu malah kemudian semuanya digugurkan. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ini memang terbuka dan dibuka, tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dan sampai hari ini tidak ada yang memenuhi syarat dan tidak ada yang mengusulkan. Jadi di MPR saya tegaskan kembali, baik, kalau tadi Pak Bamsud memang pada November pernah nyebut tentang masalah amandemen terkait dengan masa jabatan presiden. Tapi saya harus tegaskan bahwa itu bukan pernyataan beliau, karena saya ada di samping beliau pada waktu itu. Itu adalah beliau menukil ada wacana di publik, karena waktu itu waktu beliau menjadi ketua DPR memang ada tokoh yang mendatangi beliau untuk mengusulkan agar masa jabatan presiden itu ada sekali 8 tahun, ada sekali 7 tahun, ada 2 kali. Itu beliau sampaikan menukil dari orang lain, jadi bukan pernyataan beliau. Tetapi
kemudian itu dikoreksi, diberikan masukan yang kritis oleh Ketua PBNU, dan intinya mereka menolak, dan setelah itu tidak ada lagi pembahasan dari Pak Bambang Susatyo yang menyampaikan tentang usulan ini. Jadi Pak Bambang Susatyo bahkan terakhir tadi saya sampaikan, beliau menegaskan kembali sikap MPR yang taat kepada Undang-Undang Dasar, yang tidak ada wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Kalau tadi sikap MPR, saya ingin tanyakan juga Pak Hidayat, sikap PKS sendiri seperti apa? Karena ada beberapa partai politik yang mendukung sebenarnya wacana Presiden 3 periode. Partai politik apa yang mendukung? Setahu saya tidak ada. Dari PKS sendiri seperti apa sikapnya, Pak Hidayat? Kalau kami sejak November 2019, kemudian sekarang ketika wacana yang dimunculkan, kami tegas menyampaikan kita tidak setuju perubahan Undang-Undang Dasar hanya untuk menambah masa jabatan Presiden. Kita tidak setuju masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, karena itu tidak sesuai dengan reformasi, semangat reformasi. Dan sampai hari ini, sekali lagi, tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang kami usulkan justru adalah perubahan terhadap Undang-Undang tentang pemilu, agar pemilu 2024 itu betul-betul lebih berkualitas, lebih demokratis, supaya menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas dan lebih demokratis, termasuk pilkadanya. Itu yang kami usulkan, perubahan terhadap Undang-Undang tentang pemilu, agar menghadirkan pilpres yang lebih berkualitas, dan juga pileg yang lebih berkualitas, dan pilkada yang lebih berkualitas. Bukan perubahan Undang-Undang Dasar untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Fajrul tadi, ya, saya sering selalu menyampaikan, sekalipun ada beragam katakanlah kontroversi, tapi di Jawa itu ada satu ungkapan yang sangat populer, yang sangat dikaitkan dengan para pemimpin. Ungkapannya adalah sabdo pandito ratu tan keno walawali. Pernyataan Presiden dan pernyataan para tokoh-tokoh itu tidak boleh bolak-balik. Jadi sekali Pak Jokowi sudah menyatakan demikian pada tanggal 2 Desember 2019, ya itulah yang harusnya beliau pegangi, beliau jaga, karena itu bagian dari legasi beliau. Saya kira beliau ingin husnul khotimah dan tidak ingin meninggalkan masalah. Baik, terakhir Pak Fajrul, kalau tadi disampaikan Pak Hidayat, usulan ini kan dari luar, bukan dari MPR sendiri, tidak ada suara-suara untuk mengamandemen UUD 45. Artinya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya untuk memastikan isu ini tidak berkembang semakin liar? Saya pikir sudah cukup ya apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019 yang lalu, bahwa beliau tidak setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode, dan di dalam diskusi dengan saya, beliau mengatakan kita setia pada 3 hal itu, yaitu pasal 7 tentang masa jabatan Presiden 2 kali, pemilihan Presiden secara langsung, dan pilkada secara langsung. Dan tentu sekali lagi saya harus mengingatkan, sumpah beliau di depan MPR RI 20 Oktober 2019 itu di atas Al-Quran dan demi Allah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, di mana masa jabatan dua periode itu adalah masterpiece dari perjuangan reformasi dan perjuangan demokrasi kita. Saya pikir clear apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Pak Fajrul dan Pak Hidayat Nur Wahid sudah bergabung bersama kami di AINews Sore. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat menemui barisan sayap Partai Demokrat yang menyatakan ikrar dukungan penuh terhadap AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara sah. Dukungan mengalir dari mahasiswa dan mahasiswi lintas daerah. Di sela-sela ikrar dukungan terhadap AHY dari berbagai mahasiswa lintas daerah, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menemui sayap Partai Demokrat di Taman Politik Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Dalam sambutannya, AHY mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang mengalir terhadap dirinya dan Partai Demokrat. AHY meyakini ada suatu kelompok yang mencoba untuk merobohkan citra Partai Demokrat dan menghancurkan sistem demokrasi saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat, apapun identitasnya, tidak mengenal suku, agama, ras, etnis, dan juga tidak mengenal afiliasi politiknya. Tapi rumah ini selalu terbuka untuk anak bangsa yang ingin terus menyuarakan kebenaran dan keadilan di negeri kita. Indonesia sedang menghadapi ujian demokrasi. Kami, keluarga besar Partai Demokrat, juga tengah mengalami ujian dan tantangan.
ada upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan segala cara untuk mengancam dan mengoyak-ngoyak kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur meringkus 4 perampok toko perhiasan. Penangkapan setelah pemilik toko emas lapor polisi. Empat pelaku perampokan emas di Tukuang yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 12 Maret 2021 diringkus aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku termasuk seorang yang berinisial F, warga Surabaya, Jawa Timur, yang tak lain adalah rekan bisnis korban tak bisa mengelak ketika polisi menangkapnya di wilayah Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita mengamankan 4 orang tersebut berupa barang bukti 4,3 kg emas. Ya, kemudian setelah kita tahan bersama tersebut. Peristiwa perampokan di salah satu toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur terjadi akibat perselisihan bisnis emas antara pelaku dan pemilik toko emas. 4 tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video perundungan yang dilakukan sekelompok gadis remaja terhadap 2 temannya viral di media sosial. Orang tua korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Aksi perundungan antar remaja kembali terjadi. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat sejumlah remaja perempuan menganiaya 2 remaja lainnya. Aksi ini terjadi pada Jumat sore lalu di Kelurahan Belawan 1, Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, aksi penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial. Kedua korban dan pelaku kemudian bertemu untuk menyelesaikan masalah, namun pelaku justru membawa rekannya dan menganiaya korban. Pasca kejadian, orang tua kedua korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Pelabuhan Belawan. Pasalnya, pelaku diduga pernah melakukan aksi perundungan serupa sebelumnya. Harapan saya orang itu dikasih penjara supaya tidak terulang lagi yang kayak begini. Karena sebelum anak saya digitukan, udah ada kejadian sama anak temannya. Saat ini polisi tengah mencari 4 remaja pelaku perundungan. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang anak di Purbalingga, Jawa Tengah disekap dan dirantai di rumahnya oleh orang tua kandungnya selama 3 hari. Perlakuan tidak manusiawi dilakukan lantaran bocah dianggap nakal. Bisa neko terantai ke priwe? Seorang bocah di Purbalingga, Jawa Tengah dipasung menggunakan rantai dan dikurung di dalam gudang belakang rumah oleh orang tuanya. Penyiksaan terungkap saat warga mendengar suara ketukan pintu dari arah gudang tempat bocah dikurung. Perlakuan tidak manusiawi ini langsung dilaporkan tetangga ke kantor desa setempat. Desa sekarang langsung sudah bergerak, sudah melaporkan dan sudah mengerjakan yang bersangkutan sekarang sedang ditangani di Polres Purbalingga. Ya, harapan hal ini jangan sampai terjadi di masyarakat desa yang nantinya malah istilahnya kasihan kepada anak-anak yang mana mestinya anak-anak tersebut bisa menjadi suatu panutan buat orang tuanya bisa menjadi panutan buat anak-anak. Peristiwa penyekapan bocah ini viral. Kedua orang tua korban sudah dimintai keterangan dan ayah korban kini ditahan di Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Puwanto, iNews melaporkan. Seorang pria nekat membunuh tetangganya yang masih SMP karena ingin memiliki telepon genggam. Sesaat lagi di iNews Sore.